Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali kita bertemu di dalam pembelajaran bab pertama lanjutan dari sel. Nah, sekarang Ibu mau melanjutkan materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah struktur dan fungsi sel. Nah, apa itu pengertian daripada sel? Sel itu pertama sekali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Saat itu, Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat adanya ruangan kecil kosong. Kemudian, Hooke menamakannya dengan sel, yang berasal dari kata Latin cella, yang artinya ruangan kecil atau kamar kecil. Jadi pengertian sel itu adalah unit atau satuan jarah terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Jadi sel itu merupakan unit fungsional karena sel melakukan suatu fungsi kehidupan seperti sintesis protein yang berhubungan dengan pembentukan sifat morfologis dan fisiologis, reproduksi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, melakukan respon, serta melakukan pemanfaatan energi. Dan sel itu juga mengandung materi genetik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan daripada sel. Nah, ini adalah Robert Hooke. Beliau menemukan ruang-ruang kecil pada sayatan gabus Quercus subur yang dinamakan dengan sel. Yang kedua, ini adalah Anthony Leeuwenhoek. Beliau ini adalah orang yang pertama sekali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri dengan menggunakan mikroskop, yaitu pada tahun 1674. Sejak saat itu, para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Nah, selanjutnya Robert Brown pada tahun 1831. Beliau mengatakan bahwa sel itu merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Matthias Jakob Scladen dan Theodor Schwann pada tahun 1838 itu mengemukakan bahwa sel itu adalah unit struktural daripada makhluk hidup. Kalau Matthias Jakob Scladen itu adalah struktur sel tumbuhan, sedangkan Theodor Schwann itu adalah mengamati struktur sel daripada hewan. Rudolf Virchow pada tahun 1858 mengemukakan teori bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya, omne cellula acellula. Kemudian Felix Durjadin mengatakan bahwa bagian yang paling penting dari sel itu adalah cairan sel. Johannes Purkinje yang pada tahun 1869, cairan tersebut dinamakan protoplasma. Kemudian Max Kurzweil, sel merupakan unit fungsional daripada makhluk hidup. Nah, ini adalah pencetus daripada teori sel. Matthias Jakob Scladen yang tadi Ibu sudah sebutkan, Theodor Schwann, Rudolf Virchow, Max Kurzweil, Thomas Huxley, Gregor Johann Mendel. Nah, beliau ini adalah yang dikenal sebagai bapak genetika. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah Walter Fleming. Walter Fleming ini adalah yang menemukan bahwa teori sel itu adalah sebagai unit reproduksi sel. Dan Edward Strasburger yang mengatakan bahwa setiap inti sel itu berasal dari inti sel sebelumnya melalui pembelahan. Nah, sekarang kita perhatikan, sel itu terdiri dari dua macam. Dilihat dari struktur sel tersebut, yaitu yang pertama itu adalah struktur sel prokaryotik.
Jadi kita ketahui bahwa sel prokaryotik itu adalah sel yang tidak mempunyai membran inti yang berasal dari kata pro sebelum karyon itu inti. Jadi semua sel prokaryotik mempunyai membran plasma nukleot yang berupa DNA dan RNA dan juga sitoplasma yang mengandung ribosom. Nah, contoh daripada organisme yang memiliki sel prokaryotik yaitu Archaeobacteria, Eubacteria, dan juga Cyanobacteria. Selain itu, sel prokaryotik tidak memiliki sistem endomembran. Misalnya yang terdapat pada mitokondria, lisosom, dan juga kloroplas. Contohnya daripada sel prokaryotik adalah bakteri dan alga hijau biru atau Cyanobacteria. Nah, ini adalah struktur daripada sel prokaryotik, yaitu bakteri. Nah, kita ketahui bahwa pada sel prokaryotik ini, dia itu tidak mempunyai membran inti. Dilihat dari susunan paling luar sampai paling dalam, kita akan amati bahwa sel prokaryotik ini yang pertama itu adalah dari dinding sel. Nah, sel bakteri ini dinding sel atau sel wall itu berfungsi untuk sebagai pemberi bentuk daripada sel. Selain itu juga bisa melindungi sel serta isinya. Yang kedua itu adalah membran plasma membran atau membran sel, yang merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi inti sel dengan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi plasma membran ini bersifat selektif permeabel atau semi permeabel karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Pada sel hewan dan manusia, membran sel terletak di bagian terluar, sedangkan pada tumbuhan membran sel dikelilingi oleh dinding sel. Membran plasma tersusun dari bahan lipid atau fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Jadi model struktur membran sel itu dikemukakan oleh J. Singer dan G. Nicholson pada tahun 1972 yang disebut dengan model mozaik fluida, yang menyatakan bahwa membran plasma bersifat dinamis karena molekul lipid dan protein penyusunnya dapat bergerak seperti zat cair atau fluida. Dan membran plasma itu sendiri terdiri atas dua lapisan atau bilayer, fosfolipid, dan pada matriks fluida bilayer fosfolipid tersebut tersebar banyak jenis protein. Nah, satu unit fosfolipid terdiri atas senyawa yaitu fosfat dan asam lemak. Dan juga berdasarkan letaknya, protein membran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu protein integral atau intrinsik dan protein periferal atau ekstrinsik. Nah, selanjutnya itu adalah sitoplasma. Sitoplasma itu berarti cairan sel yang terletak di dalam sel. Nah, perhatikan gambar tersebut. Sitoplasma itu berbentuk cairan koloid homogen yang jernih serta mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. Sitoplasma juga dapat mengalami perubahan dari fase sol atau konsentrasi air tinggi ke fase gel atau konsentrasi air rendah, atau sebaliknya. Nah, jadi fungsi daripada sitoplasma itu adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Selain itu juga bisa menyimpan molekul-molekul organik, misalnya karbohidrat, protein, lemak, dan enzim. Nah, selanjutnya itu adalah ribosom. Ribosom itu berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Sel-sel tertentu dengan laju sintesis protein yang tinggi, misalnya sel hati, akan memiliki jumlah ribosom yang sangat banyak hingga mencapai jutaan ribosom. Ribosom ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas itu artinya yang bebas mensintesis protein,
yang akan berfungsi di dalam sitosol seperti enzim metabolisme. Sedangkan ribosom terikat itu dia akan menempel pada organela sel yang bernama retikulum endoplasma. Jadi fungsi daripada ribosom itu adalah sebagai tempat sintesis protein. Nah, DNA pada sel prokaryotik itu tersebar di dalam sitoplasma. Kenapa? Karena di dalam sel prokaryotik dia tidak mempunyai inti sel. Jadi DNA-nya itu tersebar di dalam sitoplasma yang berfungsi untuk mewariskan sifat kepada keturunannya. Kemudian kita lihat ini adalah mesosom. Mesosom itu merupakan pelipatan ke arah dalam daripada membran plasma yang berfungsi sebagai tempat pembentukan energi. Kalau pada sel eukariotik itu namanya mitokondria. Pili ini merupakan pada sel bakteri, dia merupakan penghubung antara sel bakteri yang satu dengan sel bakteri yang lain yang berfungsi sebagai proses konjugasi. Kemudian flagella ini lebih panjang dan bersifat lebih lentur, sedangkan pili ini lebih pendek dan kaku. Jadi flagel ini fungsinya adalah sebagai alat gerak. Nah, ada pada beberapa sel bakteri ini, ada yang mempunyai kapsul dan juga ada yang tidak mempunyai kapsul. Jika bakteri mempunyai kapsul, berarti bakteri tersebut adalah patogen. Artinya bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit. Contohnya itu adalah Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC, Treponema pallidum yang menyebabkan penyakit sifilis dan lain-lain. Sedangkan bakteri yang tidak mempunyai kapsul, artinya bakteri ini apatogen, yaitu tidak dapat menyebabkan penyakit. Nah, sekarang kita perhatikan struktur daripada sel eukariotik. Nah, struktur sel eukariotik ini berasal dari kata eu, sejati, karyon itu inti. Artinya, sel yang mempunyai membran inti. Dan sel eukariotik itu mempunyai sistem endomembran, yaitu memiliki organela yang bermembran, seperti yang terdapat pada retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, lisosom, serta kloroplas pada tumbuhan. Dan pada sel eukariotik dia juga memiliki sentriol. Jadi contoh pada sel eukariotik, misalnya pada sel tumbuhan, sel hewan, nah, ini adalah contoh daripada sel hewan. Nah, ini kenapa Ibu sebutkan ini adalah sel hewan? Karena dia tidak mempunyai dinding sel. Dan di tengah yang paling besar itu adalah letak daripada nukleus. Jadi kita tahu nukleus itu berfungsi sebagai pusat daripada seluruh kegiatan daripada sel. Nah, di sini ada sitoplasma, tadi yang sudah Ibu sebutkan fungsinya. Dan ini adalah kompleks Golgi, lisosom, ribosom, ini mitokondria. Yang pada sel prokaryotik adalah mesosom, sedangkan pada sel eukaryotik ini adalah mitokondria. Dan di sini adalah retikulum endoplasma kasar dan ini adalah retikulum endoplasma halus. Disebut dengan retikulum endoplasma kasar karena ditempeli oleh ribosom. Nah, di sini banyak terdapat, ini ada mitokondria, ini mitokondria. Sedangkan di sini yang tengah ini yang warna hitam itu adalah nukleolus, artinya anak inti sel. Nah, ini adalah sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ini kita dapat lihat dengan jelas, yaitu dia mempunyai dinding sel. Ya, sehingga sel tumbuhan ini kaku. Kalau pada sel hewan dia tidak mempunyai dinding sel sehingga tubuhnya itu tidak kaku dan lentur. Nah, selain itu pada sel tumbuhan dia mempunyai plastida. Dan di tengah itu adalah vakuola yang besar. Kenapa? Karena vakuola pada tumbuhan itu adalah vakuola makanan. Jadi pada sel hewan
dia juga mempunyai vakuola, tapi vakuolanya itu lebih kecil yang disebut dengan vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut yang berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu sebagai pengatur tekanan osmosis sel dengan cara memompa air yang berlebihan keluar sel. Nah, jadi pada sel tumbuhan, vakuola itu dibatasi oleh membran tonoplas. Pada umumnya sel tumbuhan ini memiliki satu vakuola sentral yang besar. Nah, kita perhatikan, besar ya, di tengah letaknya. Jadi vakuola sentral pada sel tumbuhan dapat juga berfungsi sebagai lisosom. Nah, jadi pada sel tumbuhan dia tidak mempunyai lisosom. Jadi yang berfungsi sebagai lisosom itu adalah vakuola. Ini vakuola makanan. Jadi fungsi daripada vakuola pada sel tumbuhan ini diantara lain adalah menyimpan gas, senyawa-senyawa organik misalnya alkaloid, protein dan asam organik, serta ion anorganik misalnya kalium dan klorida, sebagai tempat menyimpan pigmen daun, buah dan bunga atau antosianin misalnya warna merah, kuning dan ungu, menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap. Hal ini dapat melindungi tumbuhan dari gangguan pemangsa. Vakuola itu juga dapat menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar, dan juga bisa sebagai tempat pembuangan akumulasi produk sampingan hasil metabolisme yang berbahaya. Nah, di sini kita lihat juga mempunyai Golgi apparatus atau kompleks Golgi dan juga mempunyai nukleus. Tapi kita lihat di sini vakuola yang paling besar. Nah, pada sel tumbuhan itu dia mempunyai kloroplas. Nah, kloroplas itu sebagai apa? Jadi kloroplas itu merupakan plastida yang berbentuk seperti lensa berukuran 2 mikrometer kali 5 mikrometer dan mengandung pigmen hijau atau klorofil. Jadi kloroplas itu terdapat pada sel-sel yang melakukan fotosintesis, misalnya pada sel daun dan ganggang hijau. Kloroplas juga merupakan organela semi otonom karena memiliki DNA dan ribosom. Dan di dalam kloroplas ini terdapat kantong-kantong pipi yang disebut dengan tilakoid. Dan tilakoid yang bertumpu itu disebut dengan grana. Jadi grana itu berfungsi sebagai tempat reaksi terang pada fotosintesis. Nah, pada sel tumbuhan, kloroplas itu merupakan bagian dari plastida. Plastida itu adalah organela penyimpanan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Dan plastida itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu leukoplas, kromoplas, serta kloroplas. Leukoplas itu adalah plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna, yang terdapat pada sel-sel akar, umbi, dan biji. Jadi, berdasarkan jenis materi yang disimpan, maka leukoplas itu dapat dibedakan menjadi amiloplas, yaitu tempat penyimpanan amilum, eleoplas, tempat penyimpanan minyak, dan proteoplas, yaitu tempat penyimpanan protein. Yang kedua adalah kromoplas, itu merupakan plastida mengandung pigmen selain klorofil atau hijau. Misalnya phycoerythrin, yaitu pigmen warna merah, phycocyanin, pigmen warna biru, phycosanthin, pigmen warna coklat, dan karoten, pigmen warna kuning. Jadi kromoplas itu terdapat pada sel bunga dan buah-buahan yang masak. Dan yang ketiga adalah kloroplas yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, demikian pembelajaran pada pagi hari ini tentang sel. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa melalui Google Classroom atau WhatsApp. Terima kasih anak-anak semuanya, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.